Mengapa bisnis bisa go internasional? Yang pertama yaitu profit potensi. Profit potensi memasuki dasar internasional yang lebih besar. Pasar domestik, maka perusahaan memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu profit margin. Apabila perusahaan memasuki bisnis internasional, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan karena biaya atau unit tiap produk dapat ditekan. Yang ketiga yaitu permintaan konsumen yang stabil dan kuat dan yang semakin banyak. Yang keempat yaitu bahan baku globalisasi juga memudahkan perusahaan yang tidak memiliki bahan baku atau kesulitan mencari bahan baku di negara asal, maka bisa dicari di negara lain. Yang kelima yaitu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih pada tahun ke tahun. Ini juga salah satu tujuan untuk memasuki bisnis global. Yang keenam yaitu produk yang sangat efisien. Hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik karena di dunia tidak ada satu bahasa yang diterima oleh seluruh bangsa. Maka ini salah satu penyebab kita harus mahir mempelajari bahasa-bahasa negara luar. Yang kedua yaitu adat dan budaya, yaitu karena adat dan budaya berbeda-beda di setiap negara, ini menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, kita diharuskan untuk selalu menghormati atau menghargai perbedaan adat dan budaya negara lain. Yang ketiga yaitu kurs. Kurs dapat menjadi masalah potensial dalam perdagangan internasional. Yang keempat yaitu politik dan proteksionisme. Proteksionisme adalah suatu falsafah perdagangan internasional yang menghendaki terciptanya hambatan impor untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan negara lain. Beberapa lembaga internasional dan aliansi ekonomi, yaitu yang pertama The World Bank, merupakan lembaga yang didirikan pada tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara sedang berkembang dengan bunga yang rendah. Yang kedua yaitu IMF atau International Monetary Fund, didirikan di Bretton Woods, Amerika Serikat tahun 1946. Yang ketiga itu GATT, yaitu General Agreement on Tariff and Trade, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang berbentuk lembaga. Yang keempat itu WTO, World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT. Yang terakhir yaitu aliansi ekonomi. Yang pertama itu AFTA, ASEAN Free Trade Area, beranggotakan negara-negara ASEAN. Yang kedua yaitu NAFTA, North America Free Trade Area, merupakan perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Karena ada hambatan angkatan darat Kanada telah dieliminasi dengan perjanjian perdagangan bebas antar mereka. Yang ketiga yaitu masyarakat Eropa.